Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, lebih benar, terarah serta jelas. This is Captain Cook Bridge. Ini adalah jembatan Captain Cook, kawan sekalian, yang berada tepatnya di Sensauji, yang merupakan daerah pinggiran selatan dari kota Sydney, yaitu dari negara bagian New South Wales, Australia. Ini adalah daerah pinggiran Sungai Joss atau Joss River, kawan. Inilah yang berada di pinggiran selatan dari kota Sydney. This area, Charan Point. Charan Point is small suburb surrounded by the suburb of Sylvania Waters. And Caringbah, Charan Point is on the peninsula where the Captain Cook Bridge crosses over the Joss River, Sensauji, in the street St. Joss area. Ini adalah salah satu daerah Charan Point yang merupakan daerah pinggiran kota kecil yang dikelilingi oleh pinggiran dari daerah Sylvania Water, yaitu pengairan Sylvania dan Caringbah. Charan Point berada di semenanjung tempat jembatan Captain Cook yang melintasi daerah utara di atas sungai Joss ke Sensauji, di daerah St. Joss, yaitu daerahnya adalah ikut St. Joss. Inilah jembatan Captain Cook. Ini kawan, di atasnya adalah jembatan yang menghubungkan antara daerah Charan Point dengan suburb dari Sylvania Water dan Caringbah. Ini adalah jembatannya, kawan. Jembatan yang menghubungkan daerah-daerah tersebut. Ini adalah buatan manusia. Alam ini adalah ciptaan Tuhan. Semua adalah gambaran bagi kita supaya kita bisa mentadaburi, menginspirasi tentang kehidupan kita. Semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kawan, kalau kita melihat bahwa di bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Ini kawan, jadi khususnya bagi umat Islam dalam bulan Ramadan ini diwajibkan untuk puasa bagi orang-orang yang benar-benar beriman, supaya apa? La'alakum tattaqun. Ini dalilnya jelas, ayatnya jelas, supaya mencapai derajat takwa. Jadi dalam puasa tersebut itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan, sebab puasa Ramadan merupakan puasa yang banyak sekali pahalanya, berlipat ganda pahalanya. Tapi ingat juga, pasti di balik itu ada dosa-dosa atau larang-larangan juga akan dibayar berlipat ganda. Ini kawan, mari kita perhatikan alam ini yang sedemikian indah dan sangat tampan, sangat baik sekali. Kita lihat dan teratur. Kita lihat, ini adalah menggambarkan bahwa semua itu harus dipelihara dengan baik supaya menghasilkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, bentuk-bentuk atau alam yang indah seperti ini. Seperti halnya kita berpuasa, seperti makhluk Allah, ciptaan Allah, untuk memperbaikinya harus kita pelihara seperti alam ini, kawan. Seperti halnya di bulan Ramadan ini, pahala semua kebaikan akan dilipat gandakan. Tapi ingat, kalau kita merusaknya sama halnya dengan alam ini. Kalau dirusak, pasti akan rusak berlipat-lipat juga. Sama halnya
dengan perbuatan manusia, khususnya bagi orang beriman di bulan Ramadan ini pahala berlipat ganda. Seperti juga dosa pun akan berlipat ganda kalau kita melanggarnya. Bagaimana kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Hani binti Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini kawan. Dan hadis ini dicatat oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mujamus Shaghir juz 2 halaman 16. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna ummati lam yahizzu ma aqamu syahra Ramadan. Sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka mendirikan bulan Ramadan. Ingat kawan. Jadi di bulan Ramadan kita suruh mendirikan di bulan Ramadan. Ingat jembatan, kalau didirikan dengan pondasi yang kuat, pasti akan kuat juga. Seperti halnya amalan kita kawan. Di bulan Ramadan, makanya oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan kita disuruh mendirikan, yaitu kaum mendirikan bulan Ramadan tersebut. Maksudnya apa? Kita disuruh memuliakan, mendirikan ayat-ayat Allah. Itulah siar-siar Islam. Kita disuruh mengingat bahwa semua adalah hukum Allah, syariah yang harus kita dirikan. Seperti halnya dalam Ramadan, kita harus mendirikan amalan-amalan yang harus kita perbuat selama di bulan Ramadan. Tidak sampai melaksanakan apa yang dilarangnya. Ini kawan, maksudnya mendirikan. Lalu qila ya Rasulullah, wa ma wasiyuhum fi idha'ati syahri Ramadan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa bentuk mereka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan ini ya Rasulullah? Qala intihakul maharimi fihi min zina fihi au syariba fihi khamran. Rasulullah SAW menjawab, pelanggaran terhadap hal-hal yang haram pada bulan Ramadan seperti zina atau minum khamr. La'anahullahu wa man fis samawati illa mitslihi minal khawli. Fa'in mata qabla ayut rikahu Ramadan lam tabaqalahu indallahi hasanatun yuttaqi bihanar. Yaitu Allah dan para malaikat melaknatnya jika tahun berikutnya. Jika ia meninggal sebelum bulan Ramadan berikutnya, maka ia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun apapun di sisi Allah selama bulan Ramadan tersebut yang bisa menyelamatkan dari neraka. Fattaqu syahra Ramadana fa inal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma sawahu. Wa kadzalika sayyi'atu. Oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap bulan Ramadan, karena pahala kebaikan dan kejelekan apapun di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Ini adalah sabda dari Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mujamus Shaghir juz 2 halaman 16. Walaupun di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, itu adalah peringatan bagi kita supaya kita benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menjaga dari hal-hal yang dilarang
selama bulan Ramadan. Ingat kawan, ini adalah basyiroh, kabar gembira, peringatan atau nadhiro, yaitu celaan, siksaan, azab, bahaya yang mengintai kita. Ingat kawan, semua antara baik dan buruk selalu menghinggapi bersamaan dengan manusia. Sebab manusia adalah manusia yang sangat pelupa dan selalu mengarah kepada kesalahan. Ini manusia. Maka dari itu butuhnya Allah memberi peringatan supaya kita ingat bahwa di antara bulan-bulan tersebut ada bulan yang sangat dimuliakan, sangat diberkahi, yaitu bulan Ramadan. Inilah kelebihan, keuntungan dari umat Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad di akhir zaman, ingat kawan, hanya umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang akan masuk surga. Ini karena ayat-ayatnya jelas, karena Al-Quran sebagai penyempurna di antara kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah menjadi saksi nanti di hari perhitungan, namanya Yaumul Hisab. Ingat kawan, jadi siapapun, manusia apapun, itu adalah ciptaan Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Ingat, agama yang benar adalah agama dari Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang sekarang ini adalah Islam sebagai penyempurna di antara agama-agama sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kawan, jadi kalau kita beriman kepada Allah, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menciptakan seluruh alam dan manusia dan makhluknya, kita hendaknya harus beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan diri kita, yaitu berislam. Ini kawan, jadi di amalan, perbuatan di Islam adalah sesuai dengan syariah, terikat dengan aturan hukum-hukum Allah. Begitu halnya kita, kalau kita diberi amanah untuk mengatur umat, untuk memelihara umat, untuk memelihara suatu bangsa dan negara atau daerah, kita harus mengaturnya dengan hukum-hukum atau syariat Allah. Sesuai dengan di bulan Ramadan ini, semua orang beriman apabila berpuasa mengerjakan sesuatu sesuai dengan hukum atau syariat Allah yang telah tertulis, tercantum di dalam Al-Quran. Ini kawan, jadi kalau kita tidak mengikuti hukum-hukum Allah, syarat Allah seperti puasa Ramadan ini, pasti puasanya akan tertolak. Ini kawan, ini adalah alam, air, pohon, semua buatan Allah, ciptaan Allah. Tapi kalau perahu, mobil, jembatan, ini adalah buatan ciptaan manusia, rekayasa manusia. Semua apa yang kita lihat ini adalah untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kawan, keadaan alam di daerah Sydney, Australia, sebelah selatan. Ini kawan, semoga dengan video ini menjadikan hidup kita lebih bermakna, lebih baik, lebih benar, terarah serta jelas. Are you fully with this video? Our life more better and best, insyaallah. See you in the next video. If any something not right and correct, I am apologize profusely. Apabila ada kurang benar, kurang jelas dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.